Nah, buat Kak Hanin sendiri pernah nggak ada ngerasa ke pressure sama endorsan tersebut? Ternyata ada salah satu video yang aku upload tentang game itu tuh rame. Nah, jadi dari situlah kayak aku mulai tertarik nih sama upload-upload di TikTok. Zona Kampus, cerita kampus dan suara mahasiswa yang pastinya update dan relate. Zona Kampus, only on Radik FM. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Oke, halo Sobat Radik. Balik lagi nih bareng aku, Ardisha, di program Zona Kampus hari ini. Nah, kali ini aku tuh nggak sendiri ya Sobat Radik, kali ini aku nggak sendiri. Kali ini aku bareng nih sama salah satu penerima beasiswa influencer Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, dia itu adalah seorang influencer muda yang berhasil mendapatkan beasiswa influencer dan pastinya punya banyak pengalaman menarik di dunia content creation. Langsung saja ya kita sapa. Di sini sudah ada Kak Hanin Mumtazah. Halo Kak Hanin Mumtazah. Halo. Oke, apa kabar Kak Hanin? Alhamdulillah baik hari ini ya. Oke, baik. Senang banget ya hari ini bisa ngobrol sama Kak Hanin di sini di Radik FM. Nah, kita bakal banyak banget ya Sobat Radik ngobrolin tentang influencer, seputar influencer, seputar beasiswa, dan apa aja sih yang dilakuin sebagai penerima beasiswa influencer, seperti Oke. itu. Nah, Kak Hanin sendiri gimana nih? Akhir-akhir ini kira-kira kesibukannya apa tuh? Kesibukanku akhir-akhir ini tuh kayak lagi banyak sibuk kuliah ya, karena ini bener-bener semester 2-nya tuh gedebrak-gedebruk banget. Terus sama sibuk konten-konten random-random aja sih. Oke, berarti sering konten-konten gitu ya Kak ya? Ya lumayan sih, cuman kontennya tuh konten yang kayak berjalan aja, kayak hari-hari aja gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang si konten-konten itu dan Kak Hanin tuh sebagai influencer dan penerima beasiswa. Nah, nanti di kesempatan ini kita juga akan ngobrolin tentang perjalanan Kak Hanin sampai bisa menjadi seorang influencer sekaligus penerima beasiswa influencer dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Gimana perasaannya Kak Hanin ada di sini sekarang? Rasanya tuh seneng banget bisa diundang sama Radik buat ngobrol di podcast ini. Ya seneng sih. Seneng ya pastinya ya. Tadi gimana perjalanan ke sini aman? Perjalanan sini aman, cuman tadi agak kesiangan dikit ya, gara-gara semalam juga baru pulang dari kos temen juga itu kemarin. Kerja kelompok ya. Kelompok. Oke. Nah, nanti kan kita akan bahas seputar influencer. Nanti juga ada tips-tips tuh buat Sobat Radik yang mau menjadi influencer juga. Karena gak bisa dipungkiri bahwa dunia media sosial sekarang tuh kan sangat-sangat maju ya. Betul sekali. Dan gimana sih cara kita memanfaatkan media sosial itu? Salah satunya Kak Hanin yang sudah bisa memanfaatkan dengan baik ya. Dengan privilege yang cukup keren sih buat di era sekarang, di era anak muda sekarang juga. Jadi buat Sobat Radik yang pengen nih jadi influencer bisa stay tune di sini dulu sampai sekitar 40 menit ke depan lah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak seputar beasiswa influencer. Jadi kalau Sobat Radik ada yang kepo-kepo juga tentang beasiswa influencer di Universitas Muhammadiyah Surakarta, nanti bisa banget langsung kita ngobrol-ngobrol sama Kak Hanin ya. Awalnya kayak gimana dan seputar itu. Gimana perasaannya bisa menjadi seorang influencer? Kalau buat perasaanku sendiri buat jadi influencer tuh yang pastinya senang ya. Soalnya kalau jadi influencer tuh siapa sih yang nggak mau jadi influencer? Iya benar. Biasanya tuh orang-orang taunya tuh kayak, oh kerja udah gampang. Biasanya kan pasti dapat kerjaan endorse jadi brand gitu. Jadi kan pasti orang-orang juga pengen gitu ya. Iya Jadi senang aja benar. sih.
Oke. Berarti seneng ya Kak pastinya ya Iya. jadi seorang influencer ya. Karena aku lihat di sini tuh juga di sekitar aku juga beberapa ada seorang influencer juga. Cuman kayaknya nggak semua itu bisa. Ada juga orang yang tertekan sebagai influencer, ada juga yang memang nyaman, enjoy seperti itu. Dan dilihat-lihat kalau Kak Hanin sendiri nyaman dan sangat enjoy ya Iya sebagai sih, influencer enjoy ya. banget. Karena mungkin bisa membagikan apa yang dimiliki Kak Hanin ya Iya. selama ini seperti itu. Nah, Kak Hanin sendiri kira-kira kalau kalau endorse gitu setiap saat kah atau gimana? Jadi tuh kalau aku sendiri ya, aku pribadi tuh kalau buat endorse tuh nggak setiap saat. Jadi kayak pasti tiap bulannya ada, cuman nggak setiap saat juga. Biasanya tuh kalau udah di titik sama satu brand, itu nggak bisa terima brand lain. Biasanya Oh brand-brand gitu. itu ada yang kayak gitu. Cuman kalau brandnya ngebolehin buat terima Yang brand lain? lain, itu tetap gak apa-apa buat diterima gitu sih. Oke, berarti pernah tuh Kak ada pengalaman mungkin udah diambil brand lain tapi Ada brand ada brand lain masuk. masuk gitu. Pernah itu, jadi dulu itu aku dapat brand itu kayak masih awal-awal aku terima endorse sih. Mm-mm. Itu mungkin ada fee-nya ya, mungkin fee-nya segitulah. Mm-mm. Tiba-tiba 1 minggu kemudian tuh ada brand lain yang masuk. Oke. Nah, dan kasih tembakan yang lumayan gede gitu. Ya. Jadi aslinya kan kalau udah dikunci sama satu brand itu nggak bisa terima brand lain. Cuman Bener. gara-gara ada eh, pemasukan yang lebih oke dan lebih jauh dari brand yang pertama, Yes. akhirnya aku diskusiin sama brand yang pertama buat gimana Kak kalau aku refund aja, jadi aku ambil ke brand yang kedua. Ya udah deh, akhirnya aku ambil brand yang kedua, brand yang pertama lepas deh gitu. Oke, cukup struggle ya, cuman ya namanya resiko ya. Nah, buat Sobat Radik yang mau tahu tentang Kak Hanin lebih dalam, bisa banget langsung stay tune dulu di 89.8 Radik FM. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kita akan puterin lagu dulu dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. So, check this one out. Oke, 89.8 Radik FM. Get creative, be positive in edutainment station. Masih bersama aku Ardisha di program Zona Kampus hari ini nih. Dan gak lupa ya Sobat Radik, buat Sobat Radik yang udah denger, kita kedatangan narasumber hari ini. Di sini masih bersama Kak Hanin. Halo Kak Hanin. Halo. Nah, setelah tadi kita membahas seputar influencer, Kak Hanin sebagai influencer dan penerima beasiswa influencer, sebagai perkenalan, kita akan bahas lebih dalam nih Sobat Radik. Yang pertama nih, kita akan bahas dulu seputar penerima beasiswa influencer ya Kak Hanin. Nah, gimana sih Kak Hanin awalnya perjalanannya itu bisa menjadi penerima beasiswa influencer? Mungkin dari apa yang dicantumkan seperti itu, dan tiba-tiba bisa ke UMS gitu. Oke. Aku jawab yang akhir dulu ya mungkin. Oke. Kenapa tiba-tiba ada di UMS? Jadi dulu tuh aku pengen banget ke PTN, karena teman-teman kan pasti semuanya siapa sih yang nggak mau ke PTN. Iya. Nah, jadi aku dulu coba daftar ke UNS yang tes, cuman ya karena ketolak, jadi nggak mau nggak mau aku harus cari kuliah yang lain. Nah, kebetulan aku searching tuh di IG, di UMS itu ternyata waktu itu ada beasiswa. Nah, jadi waktu itu beasiswa di UMS itu ada batch 1 sama batch 2. Iya. Nah, aku waktu itu udah coba tuh batch 1. Waktu coba batch 1 ternyata juga aku nggak keterima nih waktu di tahap kedua. Oke, Nah, terus jadi aku lanjut nunggu, ternyata di batch 2 itu ada pengumuman lagi dan aku ikut juga. Waktu di batch 2 aku tuh juga daftar. Di situ aku tuh nyantumin beasiswa
prestasi. Nah, Oke. di beasiswa prestasi itu tuh di situ ada beberapa kategori. Ada kategori akademik, non akademik, sama kategori konten kreator. Nah, kebetulan menurutku aku cocok di beasiswa konten kreator nih. Jadi aku daftar di beasiswa konten kreator. Nah, aku tuh di situ nyantumin cuman beberapa persyaratan aja, kayak nilai rapot, terus persyaratan konten kreator yang udah terpenuhi, gitu-gitu Oke, aja. iya. Terus tinggal nunggu pengumuman selanjutnya, ternyata keterima nih aku di beasiswa batch 2. Jadi ya Oke, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Nah, buat beasiswa influencer sendiri ada syarat khususnya nggak, Kak? Kalau buat beasiswa influencer itu sih ada ya syarat khususnya itu, terutama followersnya itu minimal di 10.000 dari IG, TikTok, sama YouTube. Jadi Salah satu ya? Ya bisa pilih salah satu. Oke. Nah, aku sudah sempat research ya, kalau Kak Hanin itu followers TikToknya sudah mencapai lebih dari 60.000 followers. Ya. Nah, apa sih yang dilakuin Kak Hanin sampai bisa segitu followersnya? Jadi dulu waktu awal COVID itu kan kayak di rumah aja ya, nggak ada kegiatan. Paling kuliah pun kuliah waktu itu masih sekolah ya. Iya, Waktu masih sekolah sekolah. itu pun juga online. Jadi mau nggak mau pasti pegang HP buat entah main game atau sosmedan aja gitu. Iya. Nah, dulu aku tertarik sama game nih. Jadi dulu aku nyoba-nyoba kayak buat ngepost video-video game gitu-gitu. Nah, ternyata ada salah satu video yang aku upload tentang game itu tuh rame. Nah, jadi dari situlah kayak aku mulai tertarik nih sama upload-upload di TikTok. Nah, sampai sekarang aku upload konten sampai konten yang random-random. Itu tuh alhamdulillahnya rame gitu. Oke, nah buat Kak Hanin sebagai penerima beasiswa influencer nih, ada apa sih Kak benefitnya dari UMS sendiri mungkin? Atau ada kegiatan apa aja sebagai penerima beasiswa influencer sendiri? Oke, jadi kalau kegiatan dari UMS sebagai penerima beasiswa itu ada beberapa ya. Mungkin kayak diajak untuk expo, lalu bisa photoshoot atau video shoot buat kampus gitu-gitu. Kalau benefitnya itu ada beberapa ya. Jadi aku di di UMS ini dapat 100% free untuk kuliah di UMS gitu. Oh gitu ya, berarti 8 semester ya Kak ya? Iya, sampai lulus. 8 semester tuh sekitar 4 tahun Ya. ya. Oke, keren banget Kak Hanin, Masya Allah. Jadi Sobat Radik, kalau untuk sekarang tuh masih ada nggak Kak beasiswa influencer tersebut? Untuk saat ini setauku batch 1 itu tuh udah lewat kemarin. Iya. Terakhir tuh penutupan tanggal 28 Februari kemarin. Baru aja nih tutup. Oh, berarti sudah tutup ya ini Iya, ya. betul. Kalau mau coba bisa di tahun depan Sobat Iya, Radik. betul sekali. Oke, nah gimana Kak? Ada nggak suka dukanya sebagai penerima beasiswa influencer? Mungkin apakah ada pressure tersendiri sebagai penerima atau ada tuntutan apa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai penerima beasiswa influencer tersebut? Kalau sukanya sih pasti suka banget. Kalau dukanya itu kayak kemungkinan agak struggle ke pembagian waktu aja ya. Mungkin di kuliahan ini kan pasti sibuk sama Iya. kegiatan di perkuliahan atau kegiatan di luar kuliah. Nah, di UMS itu tuh yang penerima beasiswa itu diwajibin buat kayak mengikuti kayak UKM kemuhammadiyahan gitu, kayak misal IMM atau oke. HW gitu-gitu. Berarti tetap balance lah ya. Senang ada, terus terkadang ada pressure iya. juga ya. Ya namanya sesuatu tuh pasti ada resiko, ada keuntungan, ada resikonya. Nah, oke Sobat Radik, kita sudah membahas tentang Kak Hanin sebagai penerima beasiswa influencer nih. Mungkin kita nanti akan masuk ke segmen selanjutnya buat bahas lebih lanjut seputar Kak Hanin sebagai influencer. So, buat Sobat Radik yang masih kepo dan masih mau tips-tips nih sebagai influencer, bisa banget stay tune di 89.8 Radik FM. Nah, sebelum itu kita akan putarin musik dulu dari Perunggu Pikiran Yang Matang. So, check this one out.
89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih bersama aku nih, Ardisha, di program Zona Kampus. Dan pastinya ya, masih bersama narasumber cantik kita hari ini. Masih ada Kak Hanin di sini. Coba say hey dulu Kak Hanin. Oke, halo semua. Oke, nah setelah kita membahas tentang banyak ya, tadi kita udah bahas seputar beasiswa influencer yang ada di Universitas Muhammadiyah. Nah, sebagai influencer nih, sekarang kita akan tanya-tanya nih ke Kak Hanin tuh, sebagai influencer tuh seperti apa ya? Oke. Nah, Kak Hanin tuh tadi udah kita sempat bahas awalnya itu karena suka ngegame lalu ngonten seputar game ya. Betul. Kalau boleh tahu game apa Kak waktu itu Kak? Dulu waktu itu awalnya ML, cuman kayak ML tuh udah bosan aja karena udah dari SD mungkin ngegame ML, terus kayak lama-kelamaan itu Mobile Legends tuh kayak udah nggak rame gitu di kalanganku waktu itu. Pada geser ke game yang tembak-tembakan. Game apa itu coba? Free Fire. Oh, Free Fire. Nah, jadi waktu itu pada kayak bocil FF nih, bocil FF. Oh, gitu kan. berarti dulu bocil FF juga ini Kak Hanin. Bener, iya. Makanya aku join tuh sama teman-teman geser ke game Free Fire gitu. Terus konten-konten aja deh kayak asik-asikan gitu di Oke. game. Berarti dulu awalnya iseng-iseng gitu Kak Hanin. Iya, iseng banget kayak cuman nge-record, ayo siapa yang mau main nih, aku tambahin gitu sambil aku record. Oh, ternyata waktu aku upload rame pada mau join juga gitu. Oh, jadi awal mulanya dari game itu ya. Bener. Nah, dari iseng-iseng bisa jadi influencer ya ternyata ya. Awalnya ngonten-ngonten yang rame jebol banget itu ada apa Kak? Masih inget nggak? Paling jebel itu aku konten selama konten atau awal konten nih? Awal konten dulu deh. Kalau awal konten itu jedak-jeduk yang jelas. Oh, zamannya jedak-jeduk dulu Iya, ya. itu kayak kan pada ngedit muka terus habis itu nanti dijejein gitu kan. Nah, aku join itu coba. Oh, ternyata waktu itu awal ramenya juga gara-gara jedak-jeduk juga sih gitu. Oh gitu. Terus selama ini deh, tadi kan udah awal rame. Kalau sekarang nih yang lagi jebol banget tuh apa tuh Kak? Kalau buat yang sekarang lagi jebol nih, aku biasanya video visit dari Photobox gitu-gitu di Solo. Berarti sering visit photobox gitu ya Kak ya? Iya, alhamdulillah sering sih. Jadi kayak udah beberapa Photobox di Solo yang ngelobi aku buat nge-endorsein tempat Photoboxnya itu ya. Nah biasanya kalau di lobby sebagai visit ya berarti Iya. ya. Sebagai visit seperti itu tuh ada briefingnya atau ketentuannya dari sana gitu nggak Kak? Itu biasanya sesuai sama Photoboxnya kan, biasanya setiap Photobox itu punya briefingnya masing-masing. Oke. Nah, jadi ada yang ngasih aku briefing, ada yang cuman kayak terserah kakaknya aja mau gimana aja boleh gitu. Jadi sesuai sama Photoboxnya sih. Oke, begitu ya. Nah, selain photobox tuh Kak, ada pernah endorsean apa lagi nih? Kalau buat endorse itu mungkin beberapa produk kayak skincare, make up, terus mungkin visit makanan juga gitu-gitu. Buat Kak Hanin sendiri, visit makanan juga ya tadi? Iya. Kalau ditanya nih, lebih suka visit makanan, endorse makeup kayak gitu, atau photobox, atau semuanya suka? Kalau aku sih kebetulan suka semuanya. Oke. Ya. Jadi kayak mau endorse skincare bisa, aku suka banget karena yang jelas kan endorse itu udah kita bisa cobain produknya gitu. Nah, Iya. jadi make up, skincare, mau visit makanan, photobox itu aku suka semuanya sih. Nah, buat Kak Hanin sendiri pernah nggak ada ngerasa ke pressure sama endorsan tersebut? Dalam artian, jadi buat Sobat Radik yang sekiranya mau jadi influencer tuh tahu, bukan ngelihat covernya doang ya, covernya jadi videonya. Nah, ada nggak sih pressure tersendiri waktu ngerjain endorse tersebut? Kalau itu pasti ada ya. Dan aku lumayan terpressure sama endorsan tuh gara-gara mungkin harus bagi waktunya juga harus tepat karena juga dibagi sama kehidupan di real life aku. Iya. Jadi kayak
nggak cuman ngerjain endorsean doang, pasti juga ada kerjaan yang lain kayak visit gitu-gitu kan juga harus bagi waktu ya. Iya. Sama masih editing gitu kan yang handle aku sendiri, jadi aku harus bisa bagi waktu gitu. Oh, berarti masih dikerjain semuanya sendiri ya, Kak ya? Iya bener. Adakah yang mau jadi manajer? Aku ngelobi aja jadi manajernya gitu. gimana? Oke. Oke, aku sendiri sering sih Kak lihat videonya Kak Hanin tuh masuk ke FYP aku. Nah, buat Kak Hanin sendiri tuh ada nggak misal kayak cara atau trik sendiri buat ngejaga algoritma supaya like sama mungkin viewersnya itu tetap stabil gitu? Oke, kalau buat aku ngejaga itu semua itu tuh lebih ke harusnya sih rajin ngepost aja. Cuman di sini aku juga kesibukanku juga banyak, jadi ngepost itu nggak jadi kewajiban aku. Mungkin yang penting aku ngepost aja. Misal 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 3 kali gitu-gitu. Yang penting masih ada ngepost lah, nggak langsung menghilang. Biasanya kalau menghilang lebih dari 1 minggu tuh algoritmanya pasti Turun ya? turun, iya. Oke, berarti sebenarnya kunci dari semua itu konsisten ya Iya, Kak benar Hanin ya? sekali. Nah, oke, Kak Hanin, mungkin kita habis ini bisa bahas tentang tips and trick ya. Jadi influencer tuh kayak gimana. Jadi buat Sobat Radik nih yang mau jadi influencer kayak Kak Hanin, bisa stay tune dulu di segmen selanjutnya ya. Karena kita mau puterin satu lagu dulu dari Hindia dengan judul Everything You Are. So, check this one out. 89.8 Radik FM. Get creative, be positive in edutainment station. Halo Sobat Radik, masih bersama aku ya di sini. Dan bersama Kak Hanin juga nih. Halo Kak Hanin. Halo. Masih semangat kan? Oke, masih lah. Oke nih Sobat Radik, setelah kita ngobrol panjang nih ya, dari mulai kita bahas tentang beasiswa influencer, Kak Hanin sebagai penerima beasiswa influencer, kemudian Kak Hanin sebagai influencer di media sosial TikTok ya, Oke, benar. khususnya. Kita akan langsung aja nih buat Sobat Radik nih yang pengen juga kayak Kak Hanin menjadi seorang influencer seperti Kak Hanin. Mungkin ada gak Kak tips and triknya tersendiri supaya bisa jadi kayak Kak Hanin gitu? Kalau tips and trick dari aku itu yang pertama harus berani dan ngenalin diri kamu ke sosmed dulu tuh yang pertama. Yang kedua suka-suka aja ngeposting video-video, terus konsisten aja sama postingannya, karena brand itu pasti ngetitik itu bukan dari followersnya berapa, banyak atau sedikit, tapi dari konsistennya ngeposting di sosmed gitu. Oke, berarti sebenarnya kunci dari semua itu konsisten Iya, ya Kak bener Hanin. dong. Followers banyak tapi tanpa konsisten itu sama aja Iya. ya. Mungkin brand juga, oh ini followersnya banyak nih, awalnya mungkin tertarik, cuman Iya. gara-gara waktu brand mulai ngecek, oh kok orangnya ini kayaknya kurang konsisten, mungkin brand juga bakal geser cari yang tetap konsisten gitu. Oh gitu ya. Oke, berarti Sobat Radik, buat Sobat Radik nih yang pengen jadi kayak Kak Hanin, menjadi influencer atau bahkan bisa menjadi penerima beasiswa influencer di Universitas Muhammadiyah Surakarta, bisa dimulai dari sekarang nih Sobat Radik. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi nih? benar. Kita sebagai anak muda itu harus bisa memanfaatkan media sosial dengan baik ya Kak Hanin. Karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi semakin maju ya Kak ya. Benar. Dulu awalnya juga iseng-iseng ya Kak Hanin Iya, ya. bener. Iseng-iseng jadi boom ternyata. Iya, bahkan Kedepannya bisa bener menerima banget. beasiswa juga, itu sesuatu anugerah yang Iya. bisa disyukuri banget ya Kak Hanin. Iseng-iseng jadi beasiswa malahan. Oke. Nah, karena kita udah masuk di penghujung acara kali ini, di podcast kali ini, mungkin Kak Hanin bisa kasih kesan pesan di selama podcast ini, dan kesan selama podcast ini, dan pesan buat Sobat Radik semuanya.
Oke, kesan-kesan dari aku di sini yang jelas aku senang banget udah diundang. Terus habis itu di sini juga asik banget nih aku bisa berbagi cerita tentang kehidupan aku tentang influencer, beasiswa gitu. Oke. Untuk pesannya buat Sobat Radik nih Kak Anin. Untuk pesan buat teman-teman Sobat Radik nih, eh jangan takut buat ngeposting sesuatu di sosial media karena biasanya kan orang-orang pada takut nih sama ini aku posting nggak ya, nanti takut ada yang ngujat. Nggak usah takut sama itu semua karena pastinya di situ kedepannya itu nggak ada yang tahu buat apapun yang kita posting gitu. Oke, tapi tetap harus aware juga Iya, ya benar. tentang apa yang akan kita posting tersebut. Jadi selain harus berani, kita juga harus tahu apa yang kita posting itu apakah bermanfaat Iya, ataukah benar. tidak. Bisa jadi kayak Kak Hani nih iseng-iseng upload video ngegame, Iya, benar. tiba-tiba ditembak Konten-konten. sama brand seperti itu. Oke, Sobat Radik, karena kita udah nemenin sekitar 40 menitan. So, aku Ardisha pamit undur diri dan Kak Hanin juga. Oke, aku juga pamit undur diri. Oke, mungkin bisa dengerin Zona Kampus lagi Sobat Radik setiap hari Selasa di jam 10 sampai jam 11 di 89.8 Radik FM, only on Jogja Streamer. See you Sobat Radik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hani. Iya, sama-sama.